sama Tuhan uang dolar Amerika yang dikasih, ya Tuhan kasih sama saya lagu, bukan uang ya, tapi lagu. Itu Bapa engkau sungguh baik. Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Tahu lagu itu? Nah, saya tahu umur Anda berapa sekarang ya. Itu tahun 98. Waktu saya pertama kali ke Maluku, waktu itu tahun 90 sekian ya, saya ke Maluku pembukaan apa tuh Ambon Presenter waktu itu bersama dengan teman-teman yang lain juga. Itu pertama kali saya memimpin sana, dihadiri oleh 2.000 orang. Waktu nyanyi lagu Haleluya 12 kali, entah saya ulang sampai berapa puluh kali mungkin ya. Itu Haleluya, saya merinding. Anda bayangkan 2.000 orang Ambon nyanyi dengan suara bagus, bagi suara. Jadi ada kur 2.000 orang. Saya suruh sama teman-teman saya, ada Robert Lea ya, Lea main keyboard juga. Saya bilang, Lea, kita mending kita diem aja, gak usah musik. Apa Johan? Ini kurnya bagus sekali mereka suaranya. Oke, saya malu hati ya. Waduh, suara saya kalah jauh sama mereka. Mereka begitu indah nyanyi lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya. Saya merasa kayak saya di surga. Saya bilang sama mereka, wah kamu orang Ambon paling favoritnya Tuhan di surga mungkin, karena suara Anda bagus, suara saya tidak bagus, saya bukan orang Ambon ya. Tapi saya suka memuji Tuhan. Dan saya pulang dari situlah saya mulai cinta sungguh-sungguh sama Indonesia. Karena saya dulu miskin dan punya mata sipit dan kulitnya tidak berwarna gini ya. Kulitnya tuh pucat gitu, pucat. Banyak orang menghina saya kalau saya miskin ya. Mereka menghina suku saya, menghina ekonomi saya. Jadi saya kurang suka sama orang-orang yang seperti itu ya di Indonesia ini. Tapi waktu saya pulang dari Ambon itu, saya menangis, saya hancur hati, dan sejak itu saya menggubah kurang lebih ada 5 lagu tentang Indonesia. Di antaranya, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. Belum tahu ya. Bumi pun bersuka menyambut sang raja. Sio manise katong puji Yesus. Itu bahasa Bataknya. Puji Majahoba, saya puji Majahoba. Bahasa Jawanya, monggo mas puji Gusti, Gusti Yesus juru bilujeng. Jadi mulai muncul, saya mulai betul-betul tidak sekedar menyanyikan lagu Indonesia, tapi saya betul-betul mencintai Indonesia, mencintai negara kita, mencintai orang-orangnya, dan juga permasalahan Indonesia. Saya tuangkan di lagu-lagu saya seperti itu. Sekarang cukup ya di situ ya. Kira-kira menurut Anda apakah saya layak untuk bicara sebagai pembicara malam hari ini? Mungkin pengetahuan saya masih kalah jauh. Kalau Anda nanti ketemu Tuhan di surga, Anda akan ngomong sama Tuhan, ternyata yang itu kok jual sampaikan itu tidak seberapa dibandingkan kenyataan surga yang sebenarnya. Saya yakin. Kita akan ngomong, wow, oh. Kata pertama yang kita ucapkan waktu ketemu Tuhan di surga adalah, oh, bengong ya, atau wow, ternyata lebih indah dari yang Pak Johan sampaikan di kita semuanya. Betul, pengetahuan saya terbatas, teman-teman sekalian, tapi yakinlah saya sudah menghidupi apa yang saya sampaikan ini. Itu yang saya bisa jamin pasti, saya sudah menghidupinya. Saya bukan seorang yang pengajar doang dari buku-buku textbook ya. Bahan-bahan yang saya kasih pada malam hari ini hampir semua tidak ada di textbook ya. Itu saya menghidupinya, mempraktekannya, saya mendapatkan berkat di situ. Dan saya mau share pada teman-teman semua. Kalau pengajar saya kira Anda bisa klik di YouTube, ada banyak sekali pengajar mengenai pujian penyembahan. Dari orang yang tidak bisa musik, dia bicara mengenai musik.
Dari orang yang nggak pernah mimpin pujian, tapi dia ngajari orang untuk mimpin pujian, sekarang bingung. Ini orang nggak pernah mimpin pujian, kamu kok bisa ngomong, kok bisa ngajar teman-teman saya mimpin pujian ya. Saya lebih suka orang itu menghidupi apa yang dia sampaikan. Jadi saya bisa dapat banyak hal dari pengalaman dia menghidupi pengajaran yang disampaikan. Jadi saya berharap dari intro saya ini Anda makin mantap ya untuk mempercayai apa yang saya sampaikan ini. Anda siap semuanya? Baik, kita mulai dengan di mana ayatnya yang Yesus katakan bahwa dia memang ngebet ya, memang mencari, bahasa Inggrisnya mencari. Itu ada di Yohanes 4, ayat yang ke-23 dan 24. Saya mewajibkan untuk murid-murid saya, mahasiswa saya, ataupun pelayan musik untuk hafal ayat ini. Ayat ini yang membedakan kita sama penyembahan siapapun, apapun juga. Ya. Kalau saya diundang oleh seseorang untuk menjadi MC atau menjadi penyanyi atau jadi pengisi acaranya, siapa sih yang tanya dulu, Anda suka musik apa? Seleramu apa? Kamu pengen penyanyi yang seperti apa? Kamu pengen pemusik yang genrenya apa? Jazz atau pop atau slow beat gitu. Kalau orang-orang yang sekarang usianya 55 ke atas, itu yang masuk baby boomer, itu suka lagu yang slow beat. Jadi bapak ibu kita, teman-teman, itu suka yang iramanya slow beat. Yang tua sekali, iramanya waltz. Ku tak dapat jalan, ya. Atau slow rock. Peganglah tanganku roh kudus, itu yang usianya 55 ke atas, itu selera ya. Jadi kalau jemaatnya usianya 55 ke atas, yang memimpin pujian anak generasi Z yang usianya 17 tahun, ketemu enggak kira-kira teman-teman? Ketemu enggak lagunya? Ayo dong, nih, nyo, ti, ya. Nah, pakai lagu itu, lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Gimana kong lagunya? Gimana beatnya? Was itu. Ya, ku tak dapat jalan, nah gitu ya. Melayani lebih sungguh. Generasi Z itu sudah beda lah. Mereka masuk ke zamannya rock British ya, rock British. Kalau generasi Y, millennials, itu yang usianya sekarang 40-an tuh masih kelompoknya Hillsong awal-awal. Shout to the Lord, all the earth, let us sing, Lord I give you my heart. Nah itu pun masih susah, masih jauh jarak sama yang opa oma sama papa mama kita. Ya mereka zamannya Elvis Presley, ya. Lagunya lagu-lagu yang dibawakan oleh kayak Don Moon lagunya kan itu. Apa tuh? Sweet ya, manis-manis sekali. I just want to be where you are. Enak ya, manis sekali. Gitar nganggur ya. Kita nggak kepake ya. Jadi beatnya slow beat terus. Terus dibawa oleh Robert and Leah. Kau yang terindah. Nah, itu opa oma kita sama papa mama kita suka sekali. Tapi kita yang usianya 20-an, belasan tahun, kasihan. Kita suruh mimpin pujian lagu-lagu yang tahun berapa itu ya, bahkan belum lahir gitu. Jadi kadang-kadang di ibadah itu terjadi gap di situ. Nanti teman-teman kan akan saya jelaskan di nanti mengenai itu ya. Jadi teman-teman tolong tanyakan kalau saya lupa, bagaimana menjembatani antara kebutuhan jemaat yang kita pimpin dengan selera kita yang mungkin gap generasinya cukup jauh sekali. Mereka generasi baby boomers, kita generasi X atau generasi Y atau generasi Z ya. Oke,
Ini apapun durasinya harus sama, prinsipnya, motif dan sebagainya. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang, nanti juga berlaku, dan sekarang pun juga sudah mulai berlaku, kata Yesus. Sejak kapan? Sejak Yesus datang. Bahwa penyembah-penyembah benar, true worshippers, apa karakternya, apa definisinya, adalah orang-orang yang menyembah Bapa, menyembah Tuhan sebagai Bapa dalam roh, R kecil ya, bukan Roh Kudus, bukan, itu roh kita, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, bukan bahasa Inggrisnya Bapa mencari, ya, mencari. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian, yang seperti itu. Tidak ada pemimpin agama manapun yang pernah memberikan statement bahwa kita akan menyembah Tuhan sebagai Bapa dan panggil dia Bapa, kecuali Yesus. Kalau kamu berdoa, panggil dia Bapa kami yang di surga. Kamu kalau menyembah, sembah sebagai Bapa. Itu bikin beda. Orang boleh ngomong apapun juga, lagunya mirip kok, musiknya mirip. Iya, terserah lah. Tapi beda. Siapa yang kita sembah dan dia sebagai apa kita. 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iblis itu juga roh. Kalau Anda mau melawan iblis, Anda tidak bisa melawan dia pakai pedang, pakai parang, pakai pisau, tidak bisa. Anda harus masuk dalam alam rohnya. Ya, alam rohnya dia, kata Yakobus bahwa tunduklah kepada Allah atau sembahlah Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kamu. Iblis lari, kalah sama kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita menyembah mantan bosnya dia dulu, yaitu Tuhan. Iblis tahu seberapa hebatnya Tuhan, seberapa maha kuasanya dia. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, tidak perlu usir-usir iblis, dia akan lari sendiri, lari dengan sendirinya. Karena kita sedang menyembah Tuhan yang adalah Bapa kita. Oke, saya akan jabarkan 4 poin aja dari ini. Yang pertama yaitu kata penyembah benar. Tolong Michelle slide-nya. Ya, bahwa penyembah benar. Kalau ada penyembah benar, berarti ada penyembah yang tidak benar. Meskipun dia menyembah loh, meskipun dia aktif loh, meskipun dia datang di gereja loh. Apakah semua orang di gereja itu adalah penyembah benar? Atau yang lebih gampang lagi, apakah semua yang hadir di gereja adalah orang Kristen, lahir baru? Itu ada pencopet tuh di gereja juga. Ada pencuri juga. Ada pencuri, ada yang kumpul-kumpul, ada yang ya. Jadi dan semua orang loh yang menyembah itu adalah penyembah benar. Nah, Tuhan Yesus kasih pengertiannya ya. Ini penyembah benar. Bapak mencari penyembah. Penyembah itu adalah proskunetes ya orangnya. Kalau menyembah itu proskuneo kata kerjanya. Tuhan tidak mencari penyembahannya, tapi itu mencari penyembah-penyembahnya. Ya, penyembah Tuhan yang lagi main keyboard, penyembah Tuhan yang main bass, penyembah Tuhan yang khotbah, penyembah Tuhan yang jadi usher, penyembah Tuhan yang jadi misionaris, apapun dan apa fungsi kita adalah penyembah. Mama saya dulu penjahit baju, teman-teman. Berarti mama saya tiap hari ngapain? Jahit baju, ya. Kalau papa saya dulu cari ikan, dia nelayan di kampung saya dulu di Sumatera, maka papa saya tiap hari ngapain? Cari ikan. Kalau kita penyembah Tuhan, tiap hari kita ngapain? Ya menyembah Tuhan. Gitu, menyembah Tuhan. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Allah itu roh.
Nah, mengapa ikan itu berenang di air? Ayo, kenapa? Ikan, lu kayak amat lu pamer sama gua kali ya. Lu bisa berenang kayak ikan. Gitu. Mentang-mentang gua bisa berenang kayak ikan ya. Apa dia pamer? Tidak, kata ikan. Loh, berenang merupakan satu-satunya cara supaya saya bisa hidup dalam air. Kalau Anda mau hidup dalam alam rohnya Tuhan, cuma satu caranya, yaitu menyembah Dia. Atau itulah cara kita untuk tetap tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Begitu Lucifer, penghulu malaikat yang jago nyanyi, jago musik dan sebagainya itu tidak lagi menyembah Tuhan, otomatis dia terusir keluar dari hadirat Tuhan. Jadi kalau ada penyembah, pemusik, penyanyi, WL, pengkhotbah sekalipun, kalau dia tidak suka menyembah Tuhan, berarti dia tidak betah tinggal dalam hadiratnya. Ya. Kalau tugas doang baru nyanyi lagu gereja, kalau lagi tugas di rumah entah lagu apa, atau mungkin enggak main gitar bahkan. Kalau tugas doang baru main gitar. Kalau tugas di rumah itu kita digantung, nggak pernah dipakai. Ya. Kalau lagi tugas WL dia meremelek mimpi pujiannya ya. Kalau lagi jadi jemaat dulu di bawah di kursi jemaat, nggak ada angkat tangan, nggak pernah, bahkan nggak bersuara dia. Kenapa? Gua lagi ada tugas gitu. Jadi bagi dia baru jadi penyembah kalau lagi tugas di mimbar. Tapi tidak, Tuhan mau penyembah itu menjadi kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang penyembah. Engkau bukan penyanyi, engkau bukan pengkhotbah hebat, bukan. Tuhan mencari penyembah dulu, worshiper dulu. Nah, kamu kalau sudah jadi be worshiper, jadi penyembah, kamu baru boleh lain-lainnya. Saya penyembah Tuhan yang main keyboard. Saya penyembah Tuhan yang jadi usher di gereja. Saya penyembah Tuhan yang menjadi misionaris. Saya penyembah Tuhan yang menjadi penginjil. Jadi sebelum, coba Anda tahu enggak, di mana Tuhan membentuk Adam? Kata firman Tuhan, lalu dibawanya Adam ke Taman Eden. Berarti dia bikinnya dari Taman Eden ya mungkin ya. Lama kemudian baru Tuhan bikin Hawa. Artinya apa teman-teman? Artinya Tuhan tuh pengen Adam sebelum kamu menikah, sebelum kamu bekerja, Adam, kamu harus jadi penyembah yang benar dulu. Jadi kalau Anda yang belum menikah, cari suami, sebelum kamu kerja, sebelum kamu menikah, kamu harus jadi penyembah Tuhan dulu. Dengan cara begitulah hidupmu akan penuh kemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Sampai sini jelas ya? Jadi kita punya panggilan untuk menjadi pemusik. Kali itu nomor 2. Yang pertama, penyembah. Tidak ada alat musiknya, tetap bisa menyembah Tuhan. Ada orang bilang, saya di kamar gimana bisa menyembah Tuhan? Pak Johan, di kamar saya tidak ada OHP, tidak ada live music, tidak ada layar LED, panas lagi, ya. Juga pemandangannya kalau satu jendela, yang nampak adalah baju-baju yang lagi dijemur, begitu ya. Jadi kurang mendukung suasananya. Oh, kita bisa menyembah dimanapun saja dan apapun juga, karena kita memang dipanggil untuk menjadi seorang penyembah, sama seekor ikan. Dia dipanggil menjadi seekor ikan. Berarti tiap hari ngapain dia? Berenang. Nggak berenang lu mati lu. Nggak berenang lu mati. Jadi itu pilihannya. Kalau orang Lewi itu, imam Lewi itu disumpah, jabatannya seperti itu. Kalau kamu lalai akan tugasmu, kamu akan dikutuk Tuhan. Jadi mereka nggak boleh lalai. Kalau sekarang mah datang terlambat,
lagu udah hafal, main salah-salah, nggak ada yang marahin ya. Tapi zaman dulu mereka itu ada sumpah jabatannya, orang Lewi itu. Kalau begitu kamu lalai akan pelayanan kamu, kamu disumpah mati, kutuk mati ya oleh Tuhan gitu. Yang pertama yaitu kita dipanggil sebagai penyembah benar. Next. Nah, kata Paulus di Roma 12 ayat 1, Roma 1 sampai Roma 11 itu Paulus bicara mengenai bagaimana kita nih orang Indonesia bisa dicangkokkan menjadi orang Israel. Nah, Roma 12 sampai Roma 16 bicara mengenai bagaimana kita harus hidup sebagai seorang yang ditebus oleh Yesus. Dan Paulus mengawali dengan kata-kata seperti ini, karena saudara, demi kemurahan Allah, baru kita beribadah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, semua kita punya motif yang sama. Motif saya melayani itu adalah merupakan persembahan tubuh saya, merupakan ibadah saya yang sejati, merupakan saya membalas kemurahannya Tuhan. Saya ini orang kafir yang tidak mungkin menjadi orang Israel. Tapi Tuhan menebus saya, mengadopsi saya, melahirkan baru saya menjadi anak-anaknya Dia. Jadi saya ini beribadah, saya melayani Tuhan sebagai respon bahwa saya sudah diselamatkan. Bukan untuk supaya saya diselamatkan, tapi karena saya sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus, saya mau kamsia sama Tuhan. Saya mau berterima kasih sama Tuhan. Saya mau nyanyi buat Tuhan saya. Saya mau menyenangkan Dia, menyenangkan Tuhan saya dan sebagainya. Itu dulu motivasinya. Karena waktunya, ayo misal kita ngebut dikit. Pas neleng 10 sekarang ya. Oke. Tuhan minta kita penyembah benar. Betul nih? Ya, ada kata-kata harus. Jadi tidak boleh kita buat sendiri definisinya. Kita tidak boleh buat sendiri mau seperti apa bentuk penyembahan kita, tidak bisa. Kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang belum lahir baru itu tidak bisa berada dalam hadiratnya Tuhan. Mungkin dia bisa nyanyi, tapi dia lupa lawan kita itu iblis adalah roh. Kita tidak bisa mukul iblis dengan suaramu yang suara satu kelurahan mana gitu ya, juara nyanyi gitu ya, atau juara keyboard seluruh kota Madya mana, nggak bisa. Kita kalah jauh, itu iblis nggak perlu gitar, tubuhnya dia terbuat dari alat musik tabu, ada suara drum, ada suara macam-macam. Dan ada suara alat musik tiup dan alat musik petik, gitar, kecapi, piano, dia punya semuanya. Bahkan kalau dia bangun tidur, mungkin kalau dia mulai itu gitu bunyi mungkin bunyi piano, gitu. Dia tidak perlu piano, dia sama master, ya. Kita lawan dia dengan suara yang bagus, suara dia berapa juta kali lebih bagus dari suara kita. Ya, semua selera Tuhan ada dalam tubuhnya Lucifer itu. Ada. Tuhan menciptakan dia memang sesuai dengan seleranya Tuhan. Musik yang Tuhan sukai, jenis suara yang Tuhan sukai, itu semua ada pada Lucifer. Jadi kita tidak bisa lawan dia kecuali kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Saya ngebut aja yang ngebut dikit. Nah, berarti ada penyembah yang tidak benar dong. Ada kata Paulus. Itu orang-orang Israel itu. Roma 10 ayat 1 dan 2. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka Israel diselamatkan. Wih, itu orang-orang yang luar biasa taatnya aja masih belum diselamatkan. Kata Paulus, aku dapat bersaksi tentang mereka bahwa mereka memang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Wih, luar biasa giatnya, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh mematuhi kewajibannya, ibadahnya sungguh-sungguh rapi dan luar biasa. Ya, hebat. Semua sempurna, kita kalah jauh, ya.
Tetapi itu pun juga tidak Tuhan berkenan karena mereka tanpa pengertian yang benar, tidak menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mereka menyembah semau gue. Terserah saya mau nyanyi model seperti apa, dan terserah saya mau ibadah jam berapa, terserah saya mau seperti apa cara nyanyinya, terserah saya mau hidup saya hari Minggu rohani, hari biasa rohana, terserah saya. Ya, jadi semau gue. Mereka membuat aturan sendiri. Oke, next lagi, saya beri waktu Anda untuk nanti bertanya. Terus saya ambil habis. Yang pertama, yaitu kita menyembah Bapa. Nah, Tuhan minta kita memanggil dia sebagai Bapa. Coba next. Nah, di Perjanjian Lama, itu hubungan Tuhan pencipta dengan manusia ciptaannya seperti Tuhan, bos ya. Apa itu Tuhan? Tuan, Lord ya. Lord itu Tuan, penguasa, bos, majikan. Dengan kita nih hambanya. Kata Abraham, ini aku hambamu, Tuhan, Elohim. Dia bilang, aku nih hambamu. Jadi kayak hubungan bos sama pegawai. Nggak percaya? Coba Anda baca semua ayat Perjanjian Lama itu. Jikalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan atau segala perintah-perintahku dan kamu sungguh-sungguh melakukannya dengan setia, maka kamu saya berkati. Kapan diberkatinya? Kapan diberi upah? Setelah bekerja. Setelah mentaati. Jadi kita dapat upah itu sebagai hasil kita punya kerja kita. Kewajiban yang kita lakukan. Ada orang seperti ini. Ya, dia melayani Tuhan seperti orang yang bekerja kepada Tuhan. Jadi seperti itu hubungannya. Di Perjanjian Baru, zamannya Yesus dirubah. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau bos itu, Tuhan itu ngasih berkatnya setelah kita memenuhi perintah-perintahnya. Kalau kamu rajin kerja, kayak pegawai saya gitu ya, kamu akan kasih uang kerajinan. Nah, kalau kamu tidak pernah bolos, saya kasih bonus. Kapan itu? Akhir bulan. Jadi, penuh itu kewajiban kamu, baru terima upahnya. Tapi perjanjian baru tidak demikian. Sebelum kita bertobat, Tuhan Bapa itu sudah memberi dulu. Dia mati buat kita, dia berikan nyawanya buat kita, jauh sebelum kita menjadi anak Tuhan. Apa artinya? Kalau Anda yang punya anak, mungkin ngerti ya, sini ada yang punya anak, yang lagi sekolah, oh itu ada ibu ya, Ibu Yeni ya. Ibu Yeni bayar uang sekolah anaknya kapan? Sebelum sekolah apa setelah sekolah? Pasti sebelum ya? Iya, sorry, gimana kok? Oh ya, oke. Intinya kalau kita bayar uang sekolah anak kita kasih uang anak kita, uang jajan anak kita, itu kita kasih sebelum dia pergi sekolah apa setelah dia sekolah baru kita bayar uang sekolahnya? Sebelum, bahkan tahun depan baru sekolah, tahun ini sudah bayar uang pangkal, uang tahun pertama. Jadi orang tua itu memberi dulu. Betul ya? Sebelum anaknya lahir, nah kamu mau lahir kan? Nah, kalau kamu sama mama nanti baik-baik sama mama, kamu saya lahirkan. Kalau kamu sama mama jahat, kamu sekarang mama enggak mau kamu lahir. Begitu? Tidak. Seorang itu kamu lahir dulu. Nah, ya. Tuhan tuh memberkati dulu, baru kita melakukan kewajiban kita sebagai tanda terima kasih. Bukan kewajiban, tapi sebagai tanda kita berbakti. Berbakti kepada Tuhan atau orang tua kita.
Jadi itu namanya kasih karunia. Kita berbakti. Ibadah kita namanya kebaktian. Kita berbakti itu arti kita bersyukur, kita membahas kebaikan orang tua kita, atau Tuhan kita, atau Bapa di surga, dengan cara kita melayani dia dan menyenangkan hatinya dia. Next lagi. Nah, kata Yesus, kalau mau berdoa juga sama, menyembah Bapa. Kalau berdoa, demikian Bapa kami yang di surga. Next lagi. Yaitu anak yang melayani bapaknya, karena mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, kata Tuhan, ya. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Apa bedanya menyembah Tuhan dan menyembah Bapa? Kalau menyembah Tuhan itu, saya merasa saya itu adalah kewajiban saya, ya. Kewajiban saya untuk saya nantinya diberkati. Kalau saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya akan diberkati. Tapi kalau saya menyembah Bapa itu, saya sudah diberkati oleh Bapa. Maka saya hanya bisa berbakti. Contohnya ya, saya sama mama saya, karena papa saya sudah meninggal, saya sama mama saya sekarang usia 85 tahun. Rumahnya di ujung Surabaya Tenggara. Saya tinggalnya di ujung Surabaya Barat. Kurang lebih 50 menit kalau lancar ya. Naik mobil nyampe ke rumah mama. Jadi agak jauh. Tapi kapanpun mama saya cari saya selalu siap. Kenapa? Karena waktu saya tinggal di rumah mama saya sekian belas tahun lamanya, mama saya itu kerja jahit baju, mulai jam 8 pagi dia jahit baju gitu ya. Dia tidur paling jam setengah 8 malam, dan saya ini mulai pagi keluar, entah kuliah, entah sekolah, pulang-pulang ngelesi anak sekolah, malam hari melayani Tuhan, juga tambah juga ngelesi orang sekolah juga, sampai jam 10 malam saya nyampe rumah. Tapi mama saya meskipun capek, dia tidur jam setengah 8 malam, entah kenapa tiap jam 10 malam mama saya pasti terbangun dari tidurnya. Kenapa? Dia bangun, dia ke dapur, dia nyalain kompor minyak tanah kami yang sederhana itu, dia panasin makanan untuk saya makan sebelum saya tidur malam itu. Johan, makan dulu, mama saya siapkan itu makanan buat kamu makan sebelum kamu tidur malam hari ini. Maka itu berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tiap malam mama saya cuma tidur 2,5 jam, dan dia bangun jam 10 untuk menyiapkan makanan buat saya makan. Maka hari ini mama saya sudah tua, dia tidak bisa lagi masak, mungkin saya hanya bisa membalas dengan cara saya berbakti. Betul? Berbakti kepada mama saya. Tuhan mau kita menyembah dia sebagai Bapa. Tanda kita berbakti kepada Bapa di surga. Anda main musik, Anda nyanyi, Anda bisa nangis. Karena Anda nyanyi buat Bapakmu. Orang yang pernah mati buat engkau. Orang yang sayang sama engkau. Tanpa Bapakmu, engkau tidak ada di bumi ini. Tanpa orang tua kita, tidak ada kita di bumi ini. Tanpa Tuhan pun kita tidak ada di bumi ini. Kita berbakti sama Tuhan. Kita sayang sama Tuhan sebagai Bapak kita. Sampai sini teman-teman tahu bedanya? Itu penyembah benar. Orang yang menyembah Tuhan sebagai Bapa. Ada orang punya suara melebihi Anda bagusnya. Waktu anak saya masih kecil, umur kurang lebih 3-4 tahun, dia baca tamborin, anak saya, cewek ya. Dia pulang-pulang belajar, dia beritahu saya gerakan yang dia pelajari. Karena saya suka koreografi gitu, saya tahu bedanya antara yang nari bagus sama yang nari jelek. Saya tahu beda sangat jelas. Karena saya narinya umur 4 tahun, kacau balau. Tapi saya foto, saya videoin dia. Sebelah rumah saya persis itu, dia punya anak cewek umur 11 tahun. Kurus, tinggi, langsing. Narinya bagus sekali. Rambutnya panjang, bagus narinya di gereja kita. Tapi saya tidak pernah video anak sebelah rumah saya itu.
Meskipun dia bagus narinya. Jelas bedanya? Kenapa saya nggak video anak yang narinya bagus sebelah rumah saya? Gampang jawabannya. Karena dia bukan anak saya. Anak saya nggak bagus narinya. Gendut, lucu, ya. Nggak tinggi badannya. Dan kacau gerakan tari tamborinnya. Tapi saya suka dengan dia. Saya suka nonton, melihat, memfoto, memvideo anak saya. Bukan karena dia jago nyanyi. Bukan karena dia jago main musik. Kenapa Tuhan yang Maha Sempurna itu, yang jago musik itu, jago nyanyi itu, mau nonton kita hari Minggu nyanyi, mau video kita waktu kita main musik di ibadah raya kita. Maka dia senang sekali dengan suara kita, yang kacau balau itu, yang jauh dari sempurna itu. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Bukan karena kita hebat, bukan. Anda tidak bisa sombong sama Tuhan. Itu yang bikin iblis iri tiap minggu itu. Dia demo di pintu masuk gereja kita itu. Kenapa bukan saya Tuhan yang main musik? Saya kan juara 1 surga. Saya jago musik. Saya jago nyanyi. Kenapa pilih si Akeu itu? Yang kacau balau musiknya itu. Yang salah-salah chordnya. Yang falas nyanyinya itu. Yang tidak bagus suaranya. Gampang jawaban Tuhan. Sorry, iblis. Kamu bukan anak saya. Meskipun kamu jago nyanyi, tidak saya anggap. Saya tidak pernah video kamu. Kamu udah masuk hitungan saya. Saya mau dengar suara anak saya. Jadi kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Diberi hak istimewa nyanyi di depan jago nyanyi. Main musik di depan jago musik. Pencipta musik. Master musik. Itu hak istimewa kita. Ya teman-teman, hargai itu. Setiap jadwal Anda muncul, hargai itu sungguh-sungguh. Siapa sebaik-baiknya. Nyanyi sebaik-baiknya. Main musik sebaik-baiknya. Latihan sebaik-baiknya. Kasih yang terbaik buat orang yang pernah mati buat kita. Kasih yang terbaik untuk Bapak yang sayang sama kita. Next lagi, tolong. Yang kedua, dalam roh, R kecil. Artinya roh kita harus hidup dalam, ada koneksi dengan, ada hotline ya, ada hubungan langsung dengan rohnya Tuhan. Gampang mendeteksi. Sinyalnya selalu terbaca terus. Waktu Adam Hawa di Taman Eden setelah berbuat dosa, kan Tuhan datang tuh. Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam berada? Tuhan Maha tahu, dia tahu. Tapi kenapa dia tanya, di manakah engkau? Waktu Tuhan telepon Adam, maaf, nomor yang Anda putar sedang berada di luar servis area, alias off, ya, offline, alias putus. Kapankah kita menyembah Bapa dalam roh? Ketika kita menyadari dan menghormati kehadirannya. Kalau Anda menyembah dalam roh, Anda tidak mungkin berani berbuat jahat, berbuat dosa dimanapun Anda berada. Betul ya? Jadi ada orang loh, habis main musik, pulang dia ke tempat pelacuran. Seperti Simpson, habis dia membunuh orang Filistin, pelayanan, dia cari perempuan di Gaza. Ketemu Mbak Delila gitu ya, seperti itu. Delala ketemu Mbak Delila. Delala Delila ya. Jadi ada seperti itu. Habis pimpin pujian, di rumah mukul istrinya. Jadi dia hanya merasakan Tuhan hadir hanya di gedung gereja saja. Di rumah dia tidak merasa bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan mau kita menyembah dia di mana saja. Ya.
Next lagi. Di mana saja, itu kata Yesus sebelumnya itu ayat 21, percayalah kepadaku, hai perempuan Samaria, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, gunung Gerizim ya, di Samaria, dan juga bukan di Yerusalem, bait Allah di Yerusalem. Jadi kita menyembah Tuhan bukan pada harus tempat yang keramat, gedung yang plafonnya tinggi yang bisa menggema-gema. Shalom, 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 shalom. Saudara, saudara, saudara. Oh, ada hantu di sini ya seperti itu. Bukan. Dimanapun kita berada, selama roh kita menyadari Tuhan hadir di situ, itu kita sudah menyembah Tuhan. Next lagi. Bahkan kata Paulus, kamu itu adalah rumahnya Tuhan. Dan roh Allah diam dalam kamu. Bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita menyembah Bapa dalam roh itu artinya dalam roh kita ini loh. Baitnya Allah. Ya, harus terus terkoneksi dimanapun kita berada. Kita bisa menyembah di mana saja. Di Kentucky Fried Chicken, di McDonald, bahkan di Kelenteng pun, di tempat-tempat keramatnya agama lain pun, kalau saya diundang khotbah, saya akan khotbah di situ. Ya, yang penting siapa yang kita sembah. Ya, itu penting. Bukan tempatnya, bukan tempatnya. Bukan juga bajunya. Oh, harus ketemu pun pakai jubah. Ada gereja di Papua sana yang panasnya luar biasa, tetap pakai baju jubah hitam itu. Wih, apa tuh gimana? Kasihan sekali ini Pak Pendeta ya. Sudah panas sekali udaranya. Atapnya pakai seng lagi. Dia pakai jubah toga hitam itu yang tebal luar biasa ya. Itu saya kira bukan jubahnya yang bikin kita kudus, bukan tempatnya, juga bukan lagunya, bukan ya. Kalau si pendosa nyanyi lagu gereja dia kudus, enggak begitu. Atau seorang berdosa itu orang kafir itu masuk gedung gereja dia jadi orang Kristen, enggak. Kalau Anda masuk kandang kuda, Anda jadi kuda, enggak. Jadi bukan tempatnya, tapi apakah dia lahir baru sebagai anak Tuhan atau penyembah atau bukan. Jadi kita penyembah, maka Tuhan memilih kita menjadi rumah kediamannya. Kita bisa menyembah Bapa di mana saja. Yang penting roh kita apakah online apa offline ya. Roh kita apakah berada dalam service area atau tidak, terkoneksi atau tidak, menyadari atau tidak. Selama orang tetap bisa kumpul kebo, dia itu pelayan Tuhan, tapi kalau kumpul kebo, kumpul kucing, kumpul macam-macam mungkin ya, atau misalnya dengan perempuan lain, dengan pria lain, berarti dia itu bukan penyembah yang benar. Bagaimana kau bisa memimpin pujian, sementara hidupmu kumpul kebo, ya, perzinahan dan sebagainya? Tidak mungkin. Ya. Next lagi, Yosua contoh ya. Ini Yosua mau masuk Yeriko dan Tuhan malah nyamperin dia dengan pedang terhunus di tangannya. Artinya orang itu siap untuk membunuh, ya, karena pedangnya sedang terhunus di tangannya. Dia sedang pegang pedang. Lalu Yosua menyamperin dia, ditanya, kawankah engkau atau lawan? Ya, Yosua bilang orang yang gagal sekali dengan pedang yang terhunus. Apa jawabannya? Next. Atau, loh kok atau? Kamu kawan atau lawan saya? Atau, coba. Bukan artinya. Ya. Apa artinya? Tergantung Yosua. Tergantung. Apa kata? Tergantung dengan apa? Sikap kamu. Next lagi. Kalau kamu mau menanggalkan kasut kamu, melepas kasutmu, kalau engkau menghormati hadiratku di sini, kalau engkau menyadari bahwa aku ada di sini, maka tempat itu jadi kudus. Jadi sebuah
tempat jadi kudus atau tidak itu dari kitanya. Kalau kita menghormati Roh Kudus, Roh Allah yang diam dalam kita, maka tubuh kita, tempat kita jadi kudus. Tempat yang sama itu. Kata malaikat Tuhan, kata panglima kata Tuhan, tergantung. Loh, kamu tuh lawan saya. Tergantung Yosua. Kamu kalau menghormati aku Yosua, engkau melepas kasutmu, menghormati hadiratku, menyembah aku, maka saya akan bela kamu mati-matian Yosua. Semua bangsa kanan aku kalahkan. Benar Tuhan, benar Yosua. Tapi itu temboknya tebal Tuhan. Tapi itu tinggi temboknya Yeriko itu. Tidak peduli. Kalau Anda menyembah Tuhan sungguh-sungguh, maka hidup Anda dibela mati-matian oleh Tuhan. Kawankah engkau atau lawan? Anda pribadi bisa menjawab sama Tuhan. Bukan jubahmu yang membela hidupmu. Bukan tempatnya seberapa kudus. Bukan jubah yang bikin kudus. Bukan lagunya yang bikin kau kudus. Bukan. Bukan musiknya yang bikin kau kudus. Bukan. Tapi seberapa roh Anda menghormati atau tidak hadirat Tuhan yang ada di situ. Next lagi. Terakhir. Dalam kebenaran. Apa artinya? Coba kita baca ayat sebelumnya supaya kita tahu artinya ya. Next. Ayat sebelumnya. Ayat 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kalau saya melayani mama saya, luar biasa. Dibandingkan saya melayani mamanya teman saya. Betul nggak? Meskipun saya sibuk setengah mati, kalau masih bilang, Johan jemput mama sekarang. Langsung saya pergi. Tapi kalau ada mamanya teman saya, yang telepon saya, Johan tolong jemput tante, Johan. Oh maaf tante, saya lagi bekerja, saya lagi makan, saya lagi apa, banyak saya punya alasan. Kenapa? Karena saya tidak kenal tante itu. Kalau mama saya kenal. Mama saya ini pernah sekian tahun lamanya tiap malam bangun tengah malam hanya untuk nyiapin saya makan malam. Maka cara saya nyuapin mama saya makan, cara saya melayani mama saya makan, itu beda dengan cara saya melayani mamanya orang lain makan. Betul ya? Dari caranya si pelayan Tuhan itu memuji, nyanyi, main musik, saya tahu kok. Orang ini seberapa kenalnya dengan Tuhan yang dia puji itu. Berapa kenalnya dia dengan Bapa yang dia sembah itu. Anda tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu persis. Semakin kita kenal, semakin kita percaya sama orang itu. Untuk bisa kenal, tidak bisa hanya pakai teori, baca buku. Tidak bisa. Anda harus spend time. Anda harus beri waktu Anda bergaul dengan orang tersebut. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan, Anda harus beri waktu Anda bersekutu dengan Tuhannya. Ngajak ngomong Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Makin lama kita bergaul dengan Tuhan, makin kita kenal Tuhannya. Makin kita percaya sama Tuhan. Amin. Saya kira saya tidak perpanjang lagi ya. Cukup lama, cukup panjang. Yang terakhir ini. Silakan next. Nah, penyembah semau gue tadi itu ya. Kok bisa ya Pak Johan? Kok Johan ini orang sudah sungguh-sungguh loh. Ayat yang kedua, coba. Next. Sungguh-sungguh giat loh. Beribadah, kewajibannya, puasa, persepuluhan, dan sebagainya. Tapi kok tetap tidak selamat. Kenapa? Karena tanpa pengertian yang benar. Semua liturgi agamamu itu sia-sia. Ayat yang ketiga. Next. Terakhir. Nah, karena kamu tidak mengenal atau ignore. Ignore itu tidak mau tahu ya. Mengabaikan kebenaran Allah. Karena kamu berusaha untuk mendirikan kebenaran kamu sendiri. Kamu tidak mau tunduk. Tidak mau mengikuti kebenaran Allah. Jadi ibadah semau gue,
melayani semau gue, ya, nggak mau tunduk kepada gembalanya atau pemimpinnya atau ya pemimpin yang mampu dia lihat adalah pemimpin musiknya atau pemimpin nyanyinya, pemimpin misinya. Kalau kita mau pelayanan ke luar kota atau mission trip, ya kita memperlengkapi gereja-gereja lain, kita ajarin mereka. Ada orang, wah saya nggak suka di gereja saya, kenapa? Cuma mau pindah, kenapa? Gembala saya kuno, Pak Johan. Masa harus apa tuh kalau memimpin puji atau singer atau main musik nggak boleh pakai celana jeans kayak gitu. Loh, tiap-tiap gereja itu punya pemimpinnya. Ya, kata Paulus, karunia nabi itu kayak musik pujian doa itu tunduk kepada nabi-nabinya. Siapa nabi Tuhan di gereja kita? Gembala kita. Kalau kamu nggak suka nggak pakai jeans, ya kamu jangan melayani Tuhan di situ. Ya, apakah salah? Nggak salah. Jadi Anda yang harus tunduk kepada pemimpin yang Tuhan taruh di gereja Anda. Bukan Anda yang merubah dia, bukan. Anda harus tunduk kepada dia. Jadi penyembahannya tuh jangan semau gue ya. Kita mesti ikuti apa yang Tuhan inginkan dari kita punya pelayanan. Saya kira cukup sekian, lebih waktu yang saya ambil, mohon maaf. Silakan teman-teman bertanya. Boleh tanyakan yang tadi, ataupun yang praktis-praktis yang kita hadapi sehari-hari waktu kita melayani atau menghidupinya. Silakan, Pak Riki yang memimpin.